adalah pengawasan APIP dalam pengelolaan dana desa dan penyelesaian masalah dalam penyalahgunaan dana desa. Untuk membahas tema ini, kita menghadirkan narasumber dari Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Bapak Ibnu Santoso, Irban 3 Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ibnu, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Restu. Alhamdulillah sehat. Pak Restu sehat juga semuanya ya yang ada di sini ya. Alhamdulillah Terlihat dari sehat. Auranya Pak ya. auranya. Pak Ibnu sudah bersedia hadir di acara kami di Nata Desa, Desa Tegalyoso, Kecamatan Purbolinggo. Ya senang diundang Mbak Restu dan tim untuk hadir di sini, bisa sedikit berkontribusi untuk pembangunan desa Tegalyoso. Terima kasih Pak atas dukungannya. Sebelum ke tema kita hari ini, mungkin sedikit boleh diceritakan aktivitas Pak Ibnu mungkin sebelum menjadi Irban di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur. Karena saya dengar-dengar sudah pernah jadi camat juga ya Pak ya di Purbolinggo. Pertanyaan yang apa ya? Membangkitkan kenangan. Membangkitkan kenangan, bernostalgia. Saya nggak usah jawab dari awal pegawai lah, saya jawab mulai di tahun 2000-an lah. Saya pernah jadi sekcam di 2 tempat, jadi camat di 4 tempat, pernah juga di Dinas Perhubungan, sesuatu yang luar biasa, dan sudah 2 tahun ini di Inspektorat Kabupaten Lampung Timur, Pak. Jadi sudah menua bersama tugas. Artinya Alhamdulillah saya bisa berkontribusi walaupun mungkin tidak terlalu signifikan karena pekerjaan di tim Inspektorat, pekerjaan tim, tidak saya sendiri. Artinya sudah nggak kaget ya Pak ya begitu di Inspektorat, karena memang sebelumnya sudah pernah jadi camat, minimal sudah tahu seluk-beluk desa itu seperti apa. Nah, sedikit banyak, walaupun eranya mungkin sekarang Ya. berbeda ya, di era undang-undang tentang desa yang baru, ada perbedaan hierarki antara KD, camat, dan lain sebagainya. Tapi pada prinsipnya dinamika desa tetaplah desa. Bisa kita bilang bahwa desa itu sesuatu yang unik karena dia pemerintahan otonom dan kita menghormati asal usul, adat istiadat, kearifan lokal, dan lain sebagainya. Menyenangkan sebenarnya bekerja untuk desa itu. Bertemu banyak orang Ya, ya Pak ketemu ya. banyak orang. Ya, hari ini bertemu dengan hostnya juga nih yang ketemu hari ini. Senang juga bisa ketemu dengan Pak Ibnu Ya, terima di kasih. acara tentu saja yang sahabat desa tunggu, Nata Desa. Langsung ke tema kita kali ini Pak Ibnu. Ya. Mungkin tugas utama Inspektorat sebagai APIP. Jadi pada prinsipnya APIP adalah lembaga perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu bupati dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Jadi APIP itu mengawasi, membantu bupati untuk mengawasi dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan daerah. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan di situ yang menjadi kewenangan APIP yang bisa kita awasi sesuai dengan kewenangan kita, ya siapapun yang mengelola anggaran yang dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, atau terhadap penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan daerah. Ada mulai dari bawah nih, dari Pak Kades dan perangkatnya, Pak Camat, anggota DPR, DPRD, Pak Bupati, dan seluruh jajarannya. Itu tugas pengawasan kita dilakukan di situ. Artinya mulai dari pemerintah daerah kabupaten sampai Sampai dengan ke pemerintah desa ya Pak ya. Inspektorat itu setidaknya punya 2 bentuk kegiatan hari ini. Kegiatan atau tugas atau peran lah ya. Peran pertama selaku aparatur pembinaan. Kedua selaku aparatur pengawasan. Ada 2 hal itu yang dimiliki, pembinaan dan pengawasan.
Pembinaan lebih ke yang bersifat preventif, sehingga pastikan bahwa semua kegiatan di tingkat desa maupun di atasnya sampai dengan level kabupaten berjalan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan sesuai dengan harapan-harapan normatif kita semua. Makanya di Undang-Undang Desa di situ ada banyak hal baru. Kita akan terus bersinergi dan peran camat menjadi penting di sini sebenarnya. Karena pengawasan itu sendiri, kalau dari itu ada pengawasan oleh masyarakat langsung, pengawasan oleh BPD, pengawasan oleh camat, pengawasan oleh dalam arti ini oleh pemerintah yang diwakili oleh HP, dan pengawasan eksternal ada dari aparat penegak hukum, jaksa dan polisi juga KPK. Dan ada lagi eksternal itu BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sangat berlapis-lapis fungsi pengawasan kita, sehingga pada akhirnya ya harusnya desa bisa lebih baik gitu, karena memang pengawasannya berjenjang. Artinya bisa disimpulkan ya Pak ya, bahwa fungsi inspektorat itu ada dua, yang pertama kaitan dengan pembinaan, kemudian yang kedua adalah pengawasan, mulai dari pemerintah daerah sampai dengan pemerintah desa. Kemudian Pak Ibnu, mungkin banyak teman-teman sahabat desa yang bertanya, khususnya pemerintah desa, tindak lanjut ketika sebuah desa itu dilaporkan oleh masyarakat ataupun pihak ketiga kaitan ada indikasi penyelewengan atau penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa. Apa yang harus disikapi oleh pemerintah desa kaitan dengan pelaporan tersebut? Oh iya, memang saat ini Mbak, desa itu cenderung agak meningkat tren pelaporan oleh masyarakat, oleh wartawan, oleh LSM. Trennya memang cenderung meningkat. Satu sisi bisa jadi memang kepedulian masyarakat semakin tinggi. Sisi lain bisa jadi aparatur desa yang memang dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan dana desa, memang belum maksimal. Karena jujur saja Mbak, desa itu adalah dipimpin oleh kepala desa dengan pengalaman, dengan kemampuan untuk mengelola itu terbatas. Tiba-tiba dia harus mengerjakan sesuatu dengan jumlah yang banyak, dengan aturan yang rumit. Tentu saja masih harus banyak belajar. Makanya peran pendamping desa, peran-peran lembaga lain ya diperlukan. Untuk pengaduan sendiri, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, pemerintah sudah mengeluarkan tata cara tentang pengaduan masyarakat, bahwa itu tertuang dalam PP 12 tahun 2017 tentang pengaduan masyarakat. Pengaduan itu bisa dilakukan oleh masyarakat langsung, oleh lembaga, LSM, wartawan, kelompok atau perorangan bisa, dengan menyertakan waktu pengaduan itu, membuat aduan tertulis, menyertakan bukti-bukti awal, nama identitas, alamat lengkap, data awal yang diadukan, bukti-bukti awal yang ada kecurangan dan lain sebagainya. Semakin lengkap data yang disampaikan akan memudahkan kami untuk menindaklanjuti. Tahap selanjutnya adalah klarifikasi. Dari hasil pengaduan itu, kami tentunya mengumpulkan informasi, keterangan, dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya kita akan membuat dua kesimpulan. Satu kesimpulan, layak tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan khusus atau cukup dilakukan pembinaan oleh camat. Karena camat juga dalam ini adalah pembina untuk terhadap kegiatan pemerintahan desa, dan juga dia pengawasannya berfungsi dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Jadi dua ini, bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat, kami juga akan tidak akan kami tindak lanjuti. Bila ditemukan bukti kuat, tentunya akan kami tindak lanjuti.
Dan biasanya pada tahap klarifikasi, bila bukti-bukti itu tidak kuat, kami akan menyurati camat, bersurat ke camat untuk melakukan klarifikasi dan pembinaan. Tapi bila kuat, kami akan langsung pemeriksaan. Setelah kami periksa, di pemeriksaan itu nanti kesimpulannya itu ada 3 menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Ya, ditemukan kesalahan. Kedua, ditemukan kesalahan administrasi. 3, ditemukan kesalahan administrasi yang berakibat menimbulkan kerugian negara. Bila tidak ditemukan kesalahan, tentunya akan kami surati bahwa ini tidak terbukti. Ya. Bila ditemukan kesalahan administrasi, ya dia harus diperbaiki dalam hari ini. Apa saja temuan administrasi, nanti bisa kami apa saja yang administrasi, apa saja yang bukan administrasi. Bila terjadi kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara, kita tentunya akan meminta terhadap berapa potensi kerugian negara yang sudah dihitung itu dikembalikan dalam waktu paling lama 10 hari. Nah, kalau 10 hari sudah dikembalikan, artinya secara undang-undang administrasi pemerintahan ini sudah cukup, sudah selesai. Tetapi bila dalam waktu lebih 10 hari tidak ditindaklanjuti, maka ini akan kami limpahkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti, karena sudah masuk ranah yang berbeda, masuk wilayah korupsi, sehingga penyidikan bukan menjadi kewenangan kami lagi. Kira-kira itu tindak lanjutnya. Cukup panjang ya Pak ya ternyata Panjang, ya. mekanismenya. Kaitan dengan klarifikasi. Ketika ada pelaporan, kemudian tentu saja inspektorat melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen-dokumen pelaporan tersebut. Setelah itu melakukan mengajukan surat ke kecamatan atau langsung ke desa Pak ketika ada pelaporan seperti itu. Gini, sederhana sih sebenarnya. Klarifikasi itu tentunya karena ini pengaduannya formal, kami akan menyurati camat biasanya untuk izin untuk membantu atau untuk membuat pengumpulan data dan keterangan ini. Dan bisa 2 hal, bisa formal, bisa tidak formal dalam pengumpulan data dan fakta. Biasanya kami mengundang pihak pengadu dan pihak yang diadukan, juga dari pihak-pihak pelaksana yang terkait. Biasanya kami akan check and balance, kami tidak menjas apa yang diadukan selalu benar, dan karena kami ini APIP ini punya fungsi pembinaan, ini ada bahwa apa yang ketika itu kesalahannya tidak fatal, tidak ini ya administrasi, kami cenderung akan kembalikan ke Pak Camat untuk membinanya. Jadi tidak semua pengaduan bisa kami tindak lanjuti dengan pemeriksaan khusus, tapi untuk hal-hal tertentu yang ketika hanya administrasi ya kita libatkan camat atau PMD untuk menindaklanjuti. Kira-kira itu, dan kemampuan kami terbatas ya Mbak ya, untuk mengawasi jumlah desa 264 dengan personil yang kami miliki. Kami itu hanya bisa mengawasi secara sampel. Pemeriksaan juga tidak bisa kami lakukan untuk 100%. Biasanya maksimal 30% kami lakukan. Dan itu pun masih banyak kendala-kendala. Dan saya berpikir 30% sampel itu sudah ya secara statistik sudah ilmiah mewakili untuk kita jadikan membuat kesimpulan. Kira-kira artinya tidak semua permasalahan tersebut perlu diklarifikasi, seperti itu Pak ya? Terhadap pengaduan biasanya kami semua klarifikasi. Kami klarifikasi. Bahkan berita koran pun kami klarifikasi, berita media kami klarifikasi. Tapi kalau klarifikasinya nanti hasilnya menunjukkan ini hanya hal-hal yang bersifat administratif dan tidak sensitif, tidak berkaitan dengan indikasi kerugian, kami biasanya bersurat ke camat untuk menindaklanjuti berita ini tolong dicek, dan camat melaporkan kembali hasilnya ke kami, ke PMD atau ke bupati. Artinya laporan camat tersebut cukup camat hadir ke inspektorat atau perlu dilakukan laporan secara tertulis Pak? Laporannya tertulis biasanya camat. Jadi karena ini administrasi, biasanya kami bersurat ya
bersurat pada camat akan ditindaklanjuti ini temuan dari ini atau berita dari ini, koran ini tanggal sekian. Mohon untuk Pak Camat dapat melakukan klarifikasi. Nanti Pak Camat juga akan membalasnya dengan hasil klarifikasi. Jadi tidak semua kami periksa dengan pemerintah. Ada permasalahan seperti yang diadukan. Jika ada kondisi seperti itu, cukupkah desa membiarkan atau tetap melakukan klarifikasi? Oh iya, jadi begini Mbak. Ketika ada aduan itu, memang sebagian sebagian memang tidak ditemukan. Kadang-kadang pengaduan itu juga datanya kurang valid, data pendukungnya kurang valid. Makanya di syarat-syarat pengaduan masyarakat itu salah satu itemnya disebutkan disertai dengan bukti data awal yang memadai, yang valid. Tapi begitu nanti kita klarifikasi tidak ditemukan, ya kita akan jawab bahwa tidak ditemukan ini. Tentu saja jawabannya melalui surat. Melalui surat. Itu biasanya kami bersurat ke camat untuk dapat menyurati ke desa, menindaklanjuti, meningkatkan pengawasan tentang desa. Kira-kira begitu. Dan mekanisme pengawasan ini memang harus berjenjang, sinergi antara semua pihak, baik pengawasan masyarakat, DPD, LPM atau bahkan LSM. Kita harus mampu membuat situasi pengawasan menjadi sinergi. Dalam tanda kutip akhir-akhir ini memang ada kecenderungan ya, yang banyak dilaporkan itu tren Mbak. Tren desa ini kesalahannya hampir hampir sama, kecenderungannya sama. Dan saya sering pertama di perencanaan. Perencanaan itu memang masih ya kita maklumilah. Perencanaan memang masih sering berdasarkan analisisnya itu bukan analisis kebutuhan, tapi daftarnya masih daftar keinginan, itu masih banyak dijumpai. Kedua, desa masih cenderung main aman, bahwa yang dibutuhkan itu sebetulnya bukan itu, bukan drainase, tapi karena mungkin pertimbangan A, B, C dan sering diadukan, desa nggak jadi bikin drainase. Ketiga, soal hari orang kerja, trennya sama yang diadukan, bahwa banyak desa itu ternyata bukan di harian dibayarnya tapi diborongkan. Ada yang lebih keterlaluan lagi, diborongkan sama pemborong. Lebih ekstrim ya Pak ya? Lebih ekstrim. Jadi padahal prinsip pengelolaan dana itu swakelola. Swakelola, swadaya masyarakat, swakelola. Untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan di proyek pusat itu kalau Mbak tahu di sepanjang jalan pembangunan drainasenya di jalan nasional itu banyak dipadat karyawan kan? Iya, itu gunanya untuk apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan memang jujur Mbak, kapasitas kita, kapasitas desa dalam hal ini beserta seluruh kades dananya memang ya pelan-pelan harus ditingkatkan. Dan dari fungsi perencanaan, dari peran pendamping saya pikir vital ya. Peran karena dia mengawali dari musrendus, dari proses perencanaan, dari proses analisis kebutuhan, penetapan. Dan saya berharap semoga pendamping ini nanti berperan sebagaimana idealnya, sebagainya harapan. Karena banyak pendamping yang justru dalam tanda kutip saya ketemu belum melaksanakan fungsi-fungsi pendampingan. Bahkan ada yang dalam satu kasus saya melihat ada kecenderungan untuk gimana caranya sisanya jadi banyak. Ini cuma pendampingan, sisa banyak. Beberapa kasus ditemukan seperti itu Pak ya? Dari mulai perencanaannya, karena memang kecurangan, fraud itu selalu diawali dari perencanaan. Ketika di perencanaannya sudah ini nanti ada sisa nih, terus di pelaksanaan ini, terus sisa yang banyak itu kemana? Jarang sisa kegiatan yang masuk kembali ke kas desa, jarang. Itu di pengelolaan dana desa, belum yang di pengaduan khusus kasus pungli. Kasus pungli itu beda lagi, tapi banyak. Banyak, tapi tidak terlaporkan. Dilaporkan. Kebetulan kalau Purbolinggo kan tidak ada kegiatan yang ini, tapi untuk beberapa desa yang ada kegiatan PTSL atau PTSL kan?
pendaftaran tanah sistematik dan lengkap. Kalau dulu sering disebut Program Nasional Agraria. Nah itu kan semua swadaya desa. Cuma karena kemampuan dan keterbatasan pengetahuan desa bahwa bagaimana cara pungutan itu biar legal, banyak tidak disertai dasar hukum sehingga jadi aduan. Mudah-mudahan di sini tidak. Gambarannya tren pelaporan penyelewengan atau permasalahan pengelolaan keuangan desa di setiap tahunnya persentasenya kira-kira naik atau turun atau seperti apa Pak? Dari 264 desa. Dalam setahun terakhir itu rata-rata 10 sampai 15 desa memang dilaporkan. Banyak walaupun tidak semua pengaduan itu benar. Kemudian Pak, apa yang harus dilakukan desa jika ada pengaduan dari masyarakat atau pihak lain supaya kondisi tersebut tidak membuat aparat desa bingung? Untuk perangkat desa, kades dan semua elemen yang terlibat di dalam hal ini untuk yang dilaporkan, sepanjang kita sudah merasa bahwa kita melakukan hal-hal yang benar sesuai aturan, ya sudah biasa-biasa saja. Kalau ada informasi dilaporkan tentang sana, silahkan dicek kebenarannya. Artinya desa juga bisa punya kesempatan untuk mengklarifikasi. Nanti pasti pada tahap itu yang akan kami panggil untuk dimintai keterangan pengadu. Dasarmu apa? Buktinya mana? Setelah itu kami akan panggil juga yang diadukan. Buktinya mana? Kalau nggak terbukti, bawa. Makanya saya berharap dokumen-dokumen pendukung pada tahap pengerjaan tahap awal sampai tahapan ya Pak ya? Detil, bila perlu dengan foto, dengan video, penjelasan situasi saat itu, sehingga ketika misalnya nih ada bencana nih, hujan terus-menerus selama beberapa hari, hancurlah drainase itu atau jalan itu atau TPT itu hancur, foto sebelum seperti apa. Terus segera sesudah ada bencana, foto lagi, videokan. Kalau sudah terjadi ya tahun lalu. Kalau misalnya itu masih terjadi, anggarkan di tahun ini untuk melirehab dan lain sebagainya. Saya pikir desa selalu punya kesempatan untuk membela diri, dan fungsi kami selaku Habib dalam hal binwas ya tidak menginginkan desa semakin hari justru semakin banyak diadukan. Tapi ketika diadukan kami akan pada posisi. Oh ya, Habib Lampung Timur di tahun 2021 ini sudah dapat sertifikat kapabilitas Habib level 3, artinya kami ini sudah menjadi penjamin mutu terhadap apa yang sudah kami sampaikan, yang kami periksa. Kedua, kami ini juga menjadi konsultan untuk desa atau siapapun. Nah, artinya bahwa desa bisa mengundang kami, bisa berkonsultasi dengan kami bagaimana dalam menyusun kegiatan ini bisa meminimalisir nanti kesalahan-kesalahan. Kira-kira itu. Tadi mungkin disebutkan bahwa salah satu peran inspektorat sebagai konsultan. Jadi secara tidak langsung Pak Ibnu hari ini terima kasih sudah menjadi konsultan di Desa Tegalyoso. Sama-sama Mbak Bos. Jadi saya hanya berharap gini, selalu terus belajar, mengembangkan kapasitas kita. Karena yang kita tahu, aturan itu selalu berubah. Situasi berubah. Semuanya harus update. Dan saya berpikir kepada kepala desa dan segenap perangkatnya untuk selalu terus belajar. Belajar hari ini tidak harus kemana-mana, kita bisa belajar dari rumah, melalui daring, melalui apapun media. Komunikasi banyak, media sosial banyak, internet lancar, itulah media belajar. Sehingga nanti kesalahan-kesalahan semakin minimal. Dan harapan saya ke depan, pengaduan terhadap kepala desa yang menyalahgunakan dana desa ini menjadi semakin minimal. Walaupun kita bukan sosok yang sempurna, karena kodrat manusia itu tidak sempurna, kita masih diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki diri. Semangat Pak Kades, semangat untuk semuanya. Salam untuk semua teman-teman perangkat desa. Salam Nata Desa. Semangat. Oke, sahabat Nata Desa, demikian perjumpaan kita hari ini di episode Nata Desa. Berjumpa di episode Nata Desa berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan. Amin ya Robbal Alamin. Tak apa-apa apabila kita bukan jadi yang terbaik,
Setidaknya kita pernah berusaha walaupun kenyataannya memang tak bisa dipaksakan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di Nata Desa berikutnya. Nata Desa, Mewarnai desa semakin bermakna. Oh iya, terakhir sebelum saya meninggalkan ruangan, saya mengucapkan selamat kepada pemerintah Desa Tegalyoso, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, yang telah masuk nominasi 10 besar nasional kategori keterbukaan informasi publik. Ini luar biasa keren untuk Kabupaten Lampung Timur, sebenarnya ini hal yang membanggakan. Teman-teman semuanya, ikuti terus channel Top TV Desa Tegalyoso. Jangan lupa like and subscribe-nya. Oke.